Sebagaimana kami mengingat juga dari para sahabat. Ada salah satu sahabat ikhwan akhwat datang kepada Nabi Muhammad. Abidar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi mengatakan seperti ini kurang lebih. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi mengatakan, memberikan apa namanya ijazah, apa memberikan penjelasan bahwasanya kamu harus mendawamkan zikir, yaitu la ilaha illallah. Kalau ketika kamu, kata Rasulullah SAW, terjerumus atau terpaksa berbuat suatu perbuatan buruk atau maksiat, maka segeralah melakukan kebaikan untuk menghapus perbuatan dosa maksiat tersebut. Maka Abidar bertanya, kurang lebih seperti ini. La ilaha illallah minal hasanah ya Rasulullah. Apakah la ilaha illallah itu kebaikan ya Rasulullah? Maka Rasul dengan tegas mengatakan, ya ahsanul hasanat wa fi riwayatin ya akbarul hasanat. Bukan hanya la ilaha illallah itu bukan hanya kebaikan, tapi yang terbaik dari segala kebaikan adalah la ilaha illallah. Masya Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati, kami cintai, terkhusus kepada khususnya beliau Bunda Haya serta Prof. Priyatno dan para wakil talqin yang dimuliakan Allah, yang dibisahkan hadir dengan karomah Abah pada MOI malam hari ini. Di antaranya yang pertama, beliau ada Kiai Haji Mahya dari Jeddah, ada Romo Kiai Haji Anang Asjari dari Surabaya, ada Romo Kiai Haji Syubhan dari Cirebon, Romo Kiai Hasan Bakri dari Makassar, Romo Kiai Haji Johnson Al-Maghribi Tangerang, serta Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Begitupun yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, pemangku hajat, pemangku manakib Bapak Haji Hendro Suryo Putro, dan Ibu Hajah Yusni Dar Astrianti Zendrato. Begitupun semua para petugas manakib pada malam hari ini dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa selalu bertambah kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan hidup dunia dan akhirat dengan karomah barokah pangersa Abah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tak henti-hentinya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak pemurahan kepada kita semua, khusus hidayah talqin dzikir. Hidayah khusus yang diberikan bagi hamba-hamba pilihan Allah. Maka mudah-mudahan dengan hidayah khusus ini, kita senantiasa dan selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, serta hamba yang selalu berbahagia hidup di dunia sampai nanti pulang kepada Allah, dan berkumpul kembali dengan ahli silsilah selamanya di alam baqo. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita bertabaruk dalam kitab Fadhailus Syuhur li talibi ridha rabbil ghafur yang ditulis karya mulia dari Pangersa Abah. Bismillah, dalam malam hari ini insyaallah kita bertabaruk satu huruf yang terakhir dalam Jumadil Ula, yaitu huruf ya. Wa ammal ya'u fi hadha syahri al-yaumi. Huruf ya, Pangersa Abah guru agung kita semua, mentakwil huruf ya ini dengan makna al-yaumiyah. Artinya bisa dikatakan amalan keseharian. Nah, yang dimaksud di sini adalah amalan keseharian diamalkan oleh seorang murid atau para murid-murid atas dasar perintah dari gurunya. Yakni dilaksanakan setiap ba'da sholat fardu, setiap sholat fardu, dan sholat sunnah ataupun sholat sunnah. Yakni yang dimaksud adalah amalan zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang ditalqinkan oleh Syekh Mursyid sama seperti kalimat yang Rasulullah SAW talqinkan kepada para sahabat. Yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini, kata Abah, adalah jalan yang paling dekat menuju Allah. Karena la ilaha illallah adalah Allah. Begitupun sebagaimana hadis yang sahih, yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu ketika beliau datang meminta talqin dzikir kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hambanya, dan yang paling utama, paling afdol bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Nabi mengatakan, kamu harus mendawamkan dzikir kepada Allah. Intinya dzikir tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Maka
Maka kata Abah, kalimat la ilaha illallah juga merupakan jalan yang paling mudah bagi hambanya tadi untuk sampai kepada Allah. Maka para ahli hikmah menamainya dengan sebutan al-hikmatal kamilah, hikmah yang sempurna. Dan Allah memberikan hikmah tersebut hanya kepada hamba-hamba yang memiliki hati yang selamat dari cacatnya kebodohan dan hati yang suci dari segala noda dan keraguan. Itulah kalimat la ilaha illallah. Maka Abah mengatakan wa'lam ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ketahuilah para ikhwan, semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya sebagian daripada hikmah, bahkan ia merupakan hikmah yang paling agung, yang paling sempurna adalah la ilaha illallah. Mengapa? Karena dengan seorang hamba, dengan kalimat ini seorang hamba bisa sampai ke hadirat Allah, serta meraih ilmu laduni dari Allah yang maha luhur. Dengannya seorang hamba akan meraih kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Sehingga bahkan Abah mengatakan dalam kitab ini, seandainya orang kafir mengetahui rahasia la ilaha illallah, maka pasti mereka tidak akan mengingkari Allah. Dan seandainya Allah berkehendak, maka dia Allah tidak akan menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Namun Allah memberi petunjuk bagi hambanya yang dia kehendaki dan menyesatkan hambanya yang dia kehendaki. Maka siapapun juga yang telah ditetapkan kebahagiaannya di zaman azali, maka Allah akan memberikan padanya kalimat la ilaha illallah. Dan siapapun yang nasib buruknya telah mendahulunya di zaman azali, maka ia akan melalaikan kalimat la ilaha illallah. Demikianlah ikhwan akhwat, di antaranya tabaruk dalam kitab Fadlul Syuhur ini yang ditulis karya Agung Pangersaan. Masya Allah ikhwan akhwat, di awal tadi arti ia ini al-yaumiyah, amalan keseharian. Ikhwan akhwat rahimakumullah, begitu agung kalimat la ilaha illallah. Namun kalimat ini bukanlah sekedar yang diucapkan, sekali lagi ikhwan akhwat. Bukan hanya sekedar diucapkan saja, namun harus mengambil dari ahlinya. Sebagaimana kita mengetahui dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Anu mengatakan ahlinya itu adalah Syekh Mursyid min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Yakni mereka hati orang-orang yang telah bersih daripada selain Allah, hati yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kitab Miftahus Sudur juga Abah Anu mengatakan, menulis salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul arifin. Segala sesuatu itu ada sumbernya, dan sumber takwa adalah hatinya arif billah, yakni guru mursyid ikhwan akhwat rahimakumullah. Inilah yang dimaknai diantaranya dengan talqin dzikir. Sehingga melalui talqin dzikir tersebut, kalimat la ilaha illallah yang dulu kita dengar di mana saja atau dulu kita amalkan sebelum ketemu Syekh Mursyid, beda dengan sekarang. Karena sekarang kita telah mendapatkan kalimat ini dari ahlinya. Dan kalimat ini pun mendapat cahayanya, cahaya la ilaha illallah. Luar biasa ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka inilah amalan keseharian kita semua. Orang-orang yang sudah ditalqin dzikir pasti tidak asing, bahkan mendawamkan, memperbanyak kalimat dzikir la ilaha illallah. Karena ini adalah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdol-afdolnya dzikir adalah la ilaha illallah. Bahkan dikatakan juga Nabi sering mendengar sabda ini dari Guru Agung Pangersaan. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdol-afdolnya kalimat, seutamanya kalimat yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku kata Nabi Muhammad SAW, adalah la ilaha illallah. Luar biasa ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi setiap hari, setiap ba'da sholat khususnya fardu dan sunnah, kita diperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Karena inilah kalimat tadi yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hambanya, dan yang paling Allah cintai, paling afdal bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti jika hamba siapapun pilihan Allah, khususnya mayyasya, orang yang dikehendaki Allah, telah bertemu Syekh Mursyid dan mengamalkan kalimat ini ikhwan akhwat rahimakumullah, maka ketahuilah dialah hamba yang mulia, dialah hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin, sekali lagi, Allah memilih kita semua bertemu Syekh Mursyid.
Allah bukan, Allah ingin menginginkan hidayah khusus bagi kita semua menjadi hamba yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini zikir yang terbaik. Sebagaimana kami mengingat juga dari para sahabat. Ada salah satu sahabat Ikhwan Akhwat datang kepada Nabi Muhammad. Abidar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi mengatakan seperti ini kurang lebih. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi mengatakan, memberikan memberikan penjelasan bahwasanya kamu harus mendawamkan zikir yaitu la ilaha illallah. Kalau ketika kamu kata Rasulullah SAW terjerumus atau terpaksa berbuat suatu perbuatan buruk atau maksiat, maka segeralah melakukan kebaikan untuk menghapus perbuatan dosa maksiat tersebut. Maka Abidar bertanya, kurang lebih seperti ini. La ilaha illallah minal hasanah ya Rasulullah. Apakah la ilaha illallah itu kebaikan ya Rasulullah? Maka Rasul dengan tegas mengatakan, ya ahsanul hasanat wa fi riwayatin ya akbarul hasanat. Bukan hanya la ilaha illallah itu bukan hanya kebaikan, tapi yang terbaik dari segala kebaikan adalah la ilaha illallah. Masya Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi kalau kita sering zikir ini, otomatis kita menghimpun kebaikan yang terbaik bagi Allah di dunia ini. Sehingga kalau orang sudah larut dalam zikir la ilaha illallah, maka ucapannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, pikirannya, bahkan setiap anggota tubuhnya, dohirnya, bahkan batinnya selalu dipenuhi dengan kebaikan. Kalau sudah mendalami dan mendawamkan, melarutkan zikir ini dilarutkan dengan talqin oleh ahlinya. La ilaha illallah. Jadi kebaikan maunya dia berbuat baik aja. Jadi orang yang zikir la ilaha illallah ini, secara lahiriahnya dia mendawamkan ini, maka setiap hidupnya ikhwan akhwat, dia itu senang berbuat baik. Maka jangan heran kita lihat Pangeran Abah saja, Masya Allah kita lihat. Setiap hari kita pernah membahas kedermawanan beliau yang luar biasa, akhlak beliau yang luar biasa. Bahkan kita ketahui beliau tidak membedakan siapapun yang datang kepada beliau. Contoh saya pribadi, walaupun awal dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya ingat ditalkin sama Abah. Di Bekasi saat itu sama waktu talkin Abah. Dan pertama ketemu Abah, Masya Allah luar biasa ikhwan akhwat. Senyum beliau sampai saat ini tidak bisa saya lupakan terus. Bisa merontokkan hati yang mungkin keras ini. Bisa meluluhkan diri dan membuat gemetar badan ini. Mengapa? Karena senyum yang keluar dari seorang wajah yang dimuliakan Allah, yakni guru mursyid Pangeran Sahabat, hakikatnya itu adalah senyumnya para ahli silsilah, senyumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena kita yakin beliau sudah fana fi syekh, sudah fana dirinya bersama gurunya. Oh, jangan heran disebutkan setiap manakib atau setiap khidmah ilmiah, Abah selalu mengatakan Abah Anom, selalu guru yang disebut-sebutkan. Sampai saya pernah mendengar pengarsa Abah, selama 44 tahun kata Abah, Abah berdakwah, Abah manakib ke sana ke sini, diberikan izin khidmah ilmiah atau disodorkan mik untuk berbicara katakanlah. Sebelum turun panggung kata Abah, tidak ada yang Abah kenalkan kecuali Abah Anom dan talqin dikit dan suryalaya. Seperti itu Ikhwan Abah. Inilah adab seorang murid jadi dari Abah Anom, yakni Syekh Mursyid di hala zaman Pangarsa Abah. Maka kita sebagai murid pelan-pelan menirunya. Jangan pernah silau dengan suryalaya saat itu. Saat ini jangan pernah silau dengan sirna rasa. Maksudnya jangan pernah kita sibuk dengan memikirkan yang paling utama untuk menyenangkan hati selain guru kita. Jangan menyibukkan itu. Maksudnya kita harus sibuk menyibukkan diri selain dikir kepada Allah, namun bagaimana caranya menyibukkan diri khidmah kepada guru agung Pangarsa Abah saja. Sehingga kalau kita seperti itu, ikhwan akhwat, kita akan merasakan kebahagiaan di atas rata-rata manusia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika khidmah kepada Pangarsa Abah, dalam kitab Miftahul Sudud juga Abah kan mengatakan, Abah Anom, bahwasanya dikatakan bahwasanya khidmah orang yang khidmah kepada Syekh Mursyid, murid yang khidmah kepada Syekh Mursyid, maka dia wajib mendapatkan karomah. Karomah dari gurunya ikhwan akhwat rahimakumullah. Khidmah bisa berupa apa saja, khususnya dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah. Karena guru agung Pangarsa Abah adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Maksudnya ketika ada seorang ikhwan atau seorang murid, dia istiqomah, dia mujahadah,
sekuat tenaganya setiap hari yang mengamalkan yaumiyah, amalan keseharian dari Syekh Mursyidnya. Dia mungkin nanti malam biasanya tidak sholat, dia maksakan diri melaksanakan amaliyah malam. Sebelum subuh yang biasanya mungkin dia masih tertidur, dia istiqomah mengamalkan amaliyah mursyid, yakni sebelum subuh sudah bangun minimal 1 jam yang terbaik, atau kalau bisa minimal sebelum subuh beberapa menit sudah siap di atas sajadah. Begitupun mungkin sebelum ketemu Syekh Mursyid keseharian dia, biasanya setelah sholat dia berleha-leha dan sebagainya. Ini tidak, dia zikir, setelah zikir dia ada manakib online lagi, Masya Allah, kalau ba'da subuh. Setelah itu disambung dengan isyraq, bahkan disambung setelah itu dengan duha, dan itu dengan kifaratul baul. Setelah itu baru aktivitas dan seterusnya. Itulah diantaranya amalan keseharian kita semua ikhwan akhwat yang sedang mujahadatun nafsi, diantaranya melawan nafsu kita, melawan setan yang ada masih dalam diri kita. Dengan zikir ini, fa inna dzikra sayful mu'minin. Sesungguhnya zikir adalah pedang, senjata bagi hamba yang beriman, adalah zikir la ilaha illallah. Senjata untuk memerangi nafsu, memerangi malas, memerangi setan yang ada dalam diri kita. Maka dengan zikir ini yang ditalqikan ikhwan akhwat rahimakumullah, kita yakini, kita rasakan sudah insyaallah amalia keseharian kita diliputi dengan keberkahan dan dengan kebaikan. Sehingga kalau kita istiqomah seperti ini, janji Allah dalam Al-Quran, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janji Allah. Kalau orang istiqomah, kalau dikatakanlah yang mendawamkan kalimat ini, kemudian mereka istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat di setiap harinya, di dalam hati sanubarinya. Sehingga mereka tidak akan la khaufun alaihi, tidak akan rasa khauf, rasa takut, atau rasa bersedih hati dalam dirinya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah menjanjikan bergembiralah kalian semua yang orang istiqomah atas janji Allah, surga atas janji Allah yang Allah berikan kepada kalian, balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka talqin dzikir ini sampai Abah mengatakan, tujuan kita bukan surga, surga mah keserempet, apa kata Abah begitu ya. Surga mah keserempet artinya sudah pasti. Surga raga, surga nyawa, surga rasa dengan la ilaha illallah, kita terima 3 kunci surga ini. Tapi bukan tujuan ikhwan akhwat, tujuan kita bersama pemilik surga. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Tujuan kita hanya Allah. Tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Namun untuk menuju tujuan hanya Allah, maka harus dibimbing oleh seorang guru yang telah usul, yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang kita yakini di zaman ini guru mursyid silsilah ketiga 8 TKN Mahat Surya Laisir Narasa PPKN, yakni Guru Agung Pamet Sahbaus. Maka sekali lagi ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditemukan dengan oleh Syekh Mursyid dengan karomah Abah, dengan mayyasya, dengan kehendak Allah, keseharian kita yang tadinya sekali lagi mungkin jauh dari Allah, jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW, malas beribadah, malas berbuat apalagi yang sunnah, ikhwan akhwat, ya Allah, saya merasakan sendiri begitu dahsyat, begitu beratnya. Namun dengan ketemu dengan Syekh Mursyid tadi, dikirimkan cahaya ketakwaan, cahaya ma'rifat, cahaya la ilaha illallah dari hati beliau ke hati kita semua. Nah, dengan itulah hubungan kita seperti terus tersambung, dibimbing oleh pangersam. Sehingga tadi kita yang tadinya habis sholat mungkin malas zikir, tiba-tiba semangat zikir, rajin zikir. Yang tadinya mungkin berat awal waktu sholat, tiba-tiba bisa saja dimudahkan. Terus mujahadah dimudahkan, bisa sholat awal waktu. Yang tadinya sulit, dakwah wudu, dia dibisahkan. Karena apa? Karena hatinya sudah tersambung dengan orang suci, dengan hati yang suci, hati yang bersih, yakni Syekh Mursyid. Inilah silsilah. Inilah pentingnya hati kita tuh terhubung dengan beliau dengan cara Robito tadi. Itu mengamalkan amalia keseharian menjadi kesukaan Syekh Mursyid. Dan di antara amalia yang paling beliau cintai apa? Riyadhah beliau. Manakiban, kata Abah tuh, Masya Allah. Riyadhah Abah manakiban. Menu spesial kita adalah manakiban, ikhwan akhwat. Maka luar biasa, moi ini. Luar biasa, 1 hari 3 kali ikhwan akhwat. Setiap hari istiqomah. Bahkan mungkin saya dan kita semua belum tentu bisa ikut 1 hari 3 kali ini, luar biasa. Tapi dengan adanya ikhwan akhwat yang dipilih Abah dengan karomah beliau, menjadi wasilah kita berkumpul di penjuru dunia.
Sampai tadi ada Kiai Mahya di Jeddah, ada dari Makassar Kiai Hasan, ada Kiai Anam Asy'ari Surabaya, dari Madura Kiai Mustafa, dari Cirebon Kiai Subhan, begitupun dari Tangerang ada Kiai Johnson dan sebagainya. Begitupun ikhwan akhwat di penjuru dunia. Sekali lagi ikhwan akhwat, ini adalah kasih sayang Allah melalui Syekh Mursyid. Kenapa? Agar kita tidak jauh-jauh dari beliau. Kenapa? Agar dijaga makom khusus ini. Saya juga teringat, Masya Allah, dalam kitab Fadl Syuhur, di bab, salah satu bab saya tadi ingat bahwasanya Abah mengatakan seperti ini. Man talabal maula, fayatruk suhbatal masyayif wal fuqara, wal wasil ilaihi yakunu dzalika sababa ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Jadi intinya barang siapa? Orang yang benar-benar sedang menuju kepada Allah. Namun hati-hati, dia meninggalkan sohbah kepada syekh mursyidnya. Meninggalkan sohbah pun kepada ikhwan akhwat atau orang-orang yang sedang menuju kepada Allah. Hati-hati, yakunu dzalika sababa ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Itu semua menjadi sebab diantaranya orang itu walaupun udah talqin katakanlah hati-hati turun ke makom umum lagi. Makanya jangan heran ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita amit nauzubillah min dzalik semoga diistiqomahkan mulai jauh. Ada beberapa ikhwan yang seperti itu. Di antaranya gara-gara mungkin kaget dengan maklumat Abah atau kalam Abah yang luar biasa dahsyatnya. Kalau hanya secara lahiriah kita mendengar secara zahir tidak secara nurani kita, hati kita yang didengarkan, kuping hati kita, kata batin kita yang dibuka bukan kuping zahir ini, maka sulit ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka kita bisa turun lagi makomnya ke makom umum. Di antaranya makom umum maksudnya apa yang kami pahami. Dia bingung lagi itu. Kok guru saya begini? Kok ajarannya begini? Umum lagi ikhwan akhwat. Karena tadi dia meninggalkan sohbah na'udzubillah kepada guru mursyid dan ikhwannya. Lah ini di antaranya sohbah kita ada sohbah kubro, sohbah subro. Bahkan sohbah kubro Abah mengatakan ketika kita amalia, ketika kita manakiban itulah sohbah kubro kita. Seperti ini manakib online pun menghubungkan kita sesama ikhwannya Abah, menular lewat media online seperti ini, yang tadinya mungkin hatinya sedang gundah atau lagi turun, malas segala macam, tapi dengan manakib online ini ada ikhwan akhwat yang semangat hatinya dipilih Abah, saling memandang, saling mendengar suaranya, saling mendengar suara manakib dari awal sampai akhir. Itu semua menjadi nutrisi hati bagi kita semua, sehingga terjaga makom khusus ini, sehingga amalia keseharian kita tetap ikut kepada Syekh Mursyid insyaallah dengan karomah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengamalkan melestarikan ajaran kesucian jiwa ini, dan mudah-mudahan beliau semua waktu talqin yang hadir, khususnya juga Pak Budahaya, Prof. Riyatno, dan orang yang istiqomah menghidupkan MOI dimanapun mereka berada, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan rohani jasmaninya, dan kita semua khususnya saya nih yang masih muda-muda, yang masih baru-baru tertular semangat oleh beliau semua. Mudah-mudahan diistiqomahkan ikut sama Abah sampai menutup mata selamanya, dan sampai kita berkumpul lagi di alam baqo bersama Abah serta silsilah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dalam kebahagiaan yang hakiki. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ikhwan akhwat yang dapat kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf dan mohon bimbingannya semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dapat karomah barokah Abah dimanapun berada. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.